Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dede Lena Suryani. Baik, untuk sekarang saya akan membahas tentang struktur interkoneksi. Yang pertama, pengertian struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah suatu kumpulan jalan atau saluran berbagai modul seperti CPU, memori, dan I/O atau input-output. Struktur interkoneksi tergantung pada jenis data dan karakteristik pertukaran data. Kemudian, modul komputer. Yang pertama, memori. Pada umumnya, memori terdiri atas N word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, seperti 0, 1, 2, dan seterusnya, N sampai seterusnya. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Nah, seperti ini. Read, write, address, data, memori, kemudian output data. Yang kedua, CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Contohnya seperti ini: instruction, data, interrupt signal, CPU, address, control signal, data, kemudian outputnya. Nah, yang ketiga, modul I/O atau input-output. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul input-output dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul input-output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Contohnya ini: read, write, address, internal data, external data. Kemudian di dalam input-output modul, outputnya ini. Yang keempat, prosesor. Prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi, juga menerima sinyal interrupt. Nah, dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. Yang pertama, memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Yang kedua, CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang ketiga, input-output ke CPU. CPU membaca data dari periferal melalui modul input-output. Yang keempat, CPU ke input-output. CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul input-output. Yang kelima, input-output ke memori atau dari memori ke input-output. Digunakan pada sistem DMA. Baik, terima kasih pembahasan untuk sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.